Assalamualaikum, Mas Re. Mas Re, apa di belakang ya? Ada di depan. Assalamualaikum, Mas Re. Assalamualaikum, Mas Re. Nih Bang, dia selalu cerita sama saya kalau dia itu selalu menceritakan tentang saya ke teman-temannya. Kalaupun memang abang temannya, pasti dia cerita tentang saya dan abang tahu siapa saya. Jadi seperti ini, Mbak. Ini saya serba salah posisi, Mbak. Sebenarnya kalau ini saya sampaikan dengan Mbak, sementara Mbak, kalau saya tadi tahu, kalau nggak salah tadi Mbak sempat bilang Mbak sudah calonnya, berarti kan sudah tidak lama lagi Mbak akan menjenjang pernikahan. Tertipu oleh paras wajah, ya, tertipu oleh kelakuan sifat, tapi aslinya Mas Re itu, makanya saya bilang tadi, saya kasih gambaran, bukan berarti kiai, ustadz itu banyak Pak di media sosial yang mohon maaf. Saya tidak menyangka kalau dia apa gunanya ini apa? Oh. Assalamualaikum, Mas Re. Assalamualaikum, Mas Re. Mana orangnya? Assalamualaikum, Mas Re. Assalamualaikum, Mas Re. Apa di belakang ya? Ada di depan. Assalamualaikum, Mas Re. Mana Mas Re ya? Apa di belakang? Assalamualaikum, Mas Re. Assalamualaikum, Mas Re. Susah mencari Mas Re. Belakang tidak ada. Kemana beliau ya? Coba saya balik lagi ke depan, mana tahu ada Mas Re-nya. Assalamualaikum, Mas Re. Allahu Akbar. Mana beliau? Ada. Sekali lagi saya ketok pintunya, mana tahu ada. Assalamualaikum, Mas Re. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Mas Re. Udah hampir 5 menit saya nih. Mengetuk nggak ada. Cobalah saya tunggu dulu di Padepokan Mas Re. Mana tahu insya Allah Mas Re pulang. Karena kita nggak tahu nih Mas Re di mana. Ya, saya tunggu sebentar lah. Insya Allah Mas Re ada. Allahu Akbar. Allah. Beliau ya. Ada nada yang mau saya sampaikan oleh Mas Re. Mas Re-nya nggak ada. Kemana? Juga. Aduh, ada asap. Allahu Akbar. Sambil menunggu Mas Re. Merokok dulu lah. Mudah-mudahan Mas Re nanti cepat kembali. Padahal saya banyak perlu nih sama Mas Re ini hari. Mana beliau ya? Saya tunggulah sekitar setengah jam. Kalau memang nggak datang, ya mau nggak mau saya pulang. Mas Re, Mas Re. Ada yang mau saya sampaikan, yang penting. Mudah-mudahan setengah jam lagi Mas Re atau bentar lagi datang. Ini yang saya kagum oleh Mas Re sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Aduh, apa nih? Siapa nih ya? Nyari Mas Re. Nyari Mas Re. Bang. Abang siapa ya? Silakan duduk Pak. Saya kebetulan temannya Mas Re. Di sini saya sedang mencari, katanya Mas Re memegang mustika yang sangat sakral. Jadi saya kemari, kedatangan saya kemari, ya sedikit banyaknya ingin tahu masalah itu Mbak. Jadi kalau Mbaknya sendiri kemari tujuannya apa Mbak? Mustika apa itu ya? Saya mau nyari Mas Re karena saya hubungi nggak ada ngangkat, saya WA juga tidak mau balas. Nah, kalau mustika itu Mbak, bagi kami, bagi saya ini, mustika itu sangat berharga sekali bagi saya. Jadi saya kedatangan kemari ingin mempertanyakan dengan Mas Re, mustika tersebut masih ada nggak di tangan Mas Re? Nah, jadi itulah tujuan saya datang kemari. Makanya tadi saya kaget nih, Mbaknya datang kemari. Tujuan apa? Ini tujuannya samakah atau beda? Karena saya tidak pernah jumpa Mbak nih selama saya sering kemari, sering ke Padepokan Mas Re, tidak pernah ketemu sama Mbak nih. Nah, jadi saya tadi Mbaknya datang kemari, saya sempat ini siapa? Nah, jadi Mbaknya kemari sebenarnya tujuannya untuk apa Mbak? Iya, saya tidak sama tujuannya dengan abang. Saya ada tujuan tersendiri. Iya, maksudnya mau mencari Mas Re. Karena saya hubungi tidak mau mengangkat dan tidak mau membalas. Apakah Mbaknya datang kemari mau berobat oleh Mas Re atau bagaimana? Karena kan orang tua Mas Re ini termasuk bisa mengobati dan dibilang di sini ya termasuk orang terkenal gitu yang bisa mengobati sebagai tokoh agama. Jadi
mbaknya langsung ke Mas Re atau ke orang tuanya gitu? Saya perlu ke Mas Rey-nya aja sih, Ke Mas Bang. Re-nya. Ke Mas Re-nya itu kan jadi tanda tanya sama saya, Mbak. Ke Mas Re tujuannya tadi saya tanya sama Mbak, tujuannya apakah mau berobat, apakah hanya sekedar mencari Mas Re. Jadi saya kan ingin tahu juga, Mbak. Kebetulan saya temannya Mas Re nih. Saya sering kemari, saya sering bermain kemari. Saya sama sekali belum pernah ketemu Mbak nih. Jadi saya tanda tanya, ini siapa? Datang kemari. Biasanya ada sih yang datang banyak kemari. Makanya kayaknya Mbak ini belum pernah sama sekali nampak saya kemari gitu. Jadi saya ingin tahu juga tujuan Mbak kemari. Tadi Mbak bilang ingin bertemu Mas Ri. Nah, tapi kan Mbak tidak mau terus tutupuin ke saya apa tujuannya. Nah, jadi saya pun bingung juga nih Mbak. Ya, sebenarnya hmm, sebenarnya saya ini hmm, saya calonnya Mas Rey. Mbak calonnya Mas Rey, Mbak bohong. tidak, tidak. Saya beneran. Ini saya jadi bingung nih Mbak. Kalau Mbak mengaku sebagai calonnya Mas Ri, sementara saya sering ke Padepokan Mas Ri. Saya tidak pernah bertemu Mbak. Makanya Mbak datang kemarin mengaku sebagai calonnya Mas Ri. Jujur Mbak, saya merasa kaget gitu. Datang kemari mengaku sebagai calonnya Mas Ri, sementara saya rutin kemari tidak pernah, dan Mas Ri tidak pernah berbicara dengan saya bahwasannya beliau itu punya calon gitu. Iya, sebenarnya kami juga jarang ketemu gitu, Bang. Kalaupun ketemu itu bisa dihitung sebulan itu berapa kali, seperti itu. Seperti itu. Berarti makanya saya ini, sementara Mas Ri sering di Padepokan, sering mengobati pasien, beliau jarang keluar. Jarang keluar, makanya Mbak datang kemari berbicara bahwasanya seolah-olah Mbak ini benar-benar sebagai pacarnya Mas Ri. Mbak nggak salah. Tidak, Bang. Saya tidak salah. Saya beneran calon dia. Benar nggak? Mbak nggak salah nih. Tidak. Ini ada buktinya. Bukti itu kan bisa saja Mbak. Saya bukan mempertanyakan bukti. Saya bukan tidak mempertanyakan bukti yang apa yang Mbak pakai, maksud saya ya. Sebenarnya hal ini bagaimana Mbak ya? Saya mau berbicara dengan Mbak, tapi saya kan tidak tahu apakah benar Mbak ini sebagai calonnya atau bukan. Abang apa beneran temannya Mas Ri? Ya, saya benar teman Mas Ri. Soalnya gini, Bang. Dia selalu cerita sama saya. Kalau dia itu selalu menceritakan tentang saya ke teman-temannya. Kalaupun memang abang temannya, pasti dia cerita tentang saya. Dan abang tahu siapa saya. Berarti selama ini Mas Ri tidak pernah berbicara punya teman namanya Ustadz Hoir. Ya, saya teman Mas Ri. Tapi dia nggak mungkin nggak ceritain saya ke teman-temannya. Soalnya dia selalu cerita ke saya kalau dia mengenalkan saya ke teman-temannya. Ini apa yang terjadi? Karena ya saya ini benar temannya Mas Ri. Saya memang benar temannya Mas Ri. Soalnya kami dalam waktu dekat ini pun akan menjalani pernikahan. Dan saya kemarin itu karena Mas Ri udah beberapa hari ini saya hubungi nggak mau membalas semenjak ayahnya Mas Ri berangkat ke Jawa, dia susah dihubungi dan komunikasi kami pun renggang jadinya. Gimana Mbak ya? Tadi Mbak bilang Mas Ri tidak pernah berbicara ada teman namanya, ya saya temannya. Makanya saya bilang saya kaget.
Mbak nggak pernah tahu saya nggak pernah tahu Mbak. Nah, di situ. Jadi Coba abang jujur sama saya, rahasia apa yang abang tahu tentang Mas Ri selama ini? Soalnya kalau kalau abang lah sendiri kan punya anak, terus calon anak abang itu tidak ada kabar selama beberapa hari. Karena kemarin terakhir dia ngabarin saya itu karena dia mau ingin topo. Setelah itu kami udah gak ada komunikasi lagi sampai sekarang. Jadi, jadi seperti ini Mbak. Ini saya serba salah posisi Mbak. Sebenarnya kalau ini saya sampaikan dengan Mbak, sementara Mbak, kalau saya tadi tahu, kalau nggak salah tadi Mbak sempat bilang Mbak sudah calonnya, berarti kan sudah tidak lama lagi Mbak akan menjenjang pernikahan. Kalau ini saya buka ke Mbak, apakah Mbak siap? Itu masalahnya Mbak. Karena masalah ini bagi saya ya sudah sangat. Saya sendiri, temannya sendiri saja, melihat Mas Re saja. Ya sekarang gini aja Mbak. Mbak barangkali melihat Mas Re itu sosok orang yang ahli ibadah, sebagai ustadz, sebagai ulama. Tapi Mbak, mohon maaf, Mbak jangan tertipu dengan ustadz-ustadz. Kenapa? Dengan kiai-kiai. Banyak loh Mbak. Banyak sekali ustadz di sana, kiai di sana. Yang berbuat amit ya Mbak, yang berbuat amit. Mohon maaf saya, yang berbuat mesum. Yang itu tapi kan hanya sebagian-sebagian ustadz. Saya tidak menyebutkan siapa. Jadi itu hanya gambaran Mbak. Jadi Mbak tadi mempertanyakan dengan saya. Saya merasa kok rasanya. Saya sendiri saja sebagai temannya melihat Mbak kayaknya kasihan. Tapi tidak mungkin. Karena ayahnya aja seorang Gus. Dan dia tokoh agama, pemuka agama. Apalagi Mas Re-nya sendiri juga tokoh pemuka agama. Makanya tadi saya bilang sama Mbak. Mbak jangan melihat casing banyak Mbak. Tokoh agama, kiai, ustadz kondang Mbak. Kiai kondang. Banyak beritanya yang tersebar. Banyak berita yang tersebar. Pencabulan. Tidak menggelapkan. Tidak mungkin. Jadi tapi ya ini hanya sekedar hanya sekedar ini aja Mbak. Tapi bukan itu maksud saya. Masih banyak lagi hal-hal yang sebenarnya. Hal apa itu? Tolong abang jelaskan. Karena saya tidak mau nanti ke depannya ini masih calon, belum kami menjalankan rumah tangga. Kalau memang dia mendua, kayak mana nanti kalau sudah nikah? Makanya saya gini Mbak. Saya sebenarnya ingin berbicara dengan Mbak. Saya ingin buka-bukaan dengan Mbak. Mbak saya berbicara seperti ini saja, seperti contoh. Makanya tadi Mbak bilang, tidak mungkin Mas Re ini sebagai ustadz, ulama, orang yang dipandang, apalagi orang tuanya. Pak, kalau seandainya preman, otomatis orang tua Mbak pasti tidak terima. Tetapi kalau Mas Re di sini orang yang dihargai, orang yang dihormati, dia sebagai ulama, ya. Tapi belum tentu Mbak. Kenapa? Makanya tadi saya kasih contoh sama Mbak. Banyak loh ulama-ulama, kiai-kiai di sana. Mbak barangkali melihat mensos, ya, media sosial sekarang bukan seperti dulu Mbak. Dulu kita bisa dibohongi. Sekarang media sosial sekarang itu sangat canggih Mbak. Jadi Mbak jangan tertipu daya oleh hal-hal seperti itu. Makanya tadi Mbak bertanya dengan saya. Ini saya hanya sekedar gambarannya Mbak. Tapi kalau hal-hal yang selebihnya itu sebenarnya banyak Mbak. Ya tolong abang jelaskan semuanya. Tolong terbuka sama saya Bang. Coba lah anggap saya ini sebagai anak abang kayak mana. Iya Mbak. Kalau seandainya calonnya ini Mas Re ini. Yang saya takutkan Mbak. Ini nanti saya buka sama Mbak. Keburukan-keburukan Mas Re. Ya. Apa yang selama ini dilakukan oleh Mas Re. Saya takut nanti Mbaknya nggak jadi dong nikah sama Mas Re. Kan itu. Jadi akhirnya Mas Re berpikir, ini ulahnya Ustadz Khoir. Jadi, tapi ini hanya saya kasih gambaran Mbak.
Mbak barangkali ya tujuannya baik untuk menjenjang pernikahan, membina rumah tangga. Tapi saya sebenarnya saya miris, Mbak. Gimana ini? Banyak sekali hal-hal yang ingin saya katakan dengan Mbak. Banyak sekali, Mbak. Masalah keburukannya. Barangkali keburukan Mas Re, barangkali menurut saya lebih banyak. Karena apa? Seperti, ya kami, kadang-kadang kami keluar malam. Coba Abang terbuka sama saya. Abang jelaskan Ya, satu-satu. ini gambaran, Mbak. Makanya saya bilang, kadang-kadang kami sering keluar malam. Makanya Mbak tadi bilang, 2 minggu sekali Mas Re baru bisa muncul. Kadang-kadang dihubungi susah. Nah, Mas Re itu selalu dengan saya, Mbak, kemana-mana. Dan kami sering kadang-kadang di suatu tempat. Ya, saya tahu sifat Mas Re. Saya tahu. Ya Allah, gimana Apalagi- malunya saya. Malunya keluarga saya. Saya kasihan. Saya kasihan sekali sama Mbak. Karena banyak hal-hal yang dilakukan oleh Mas Re tanpa pengetahuan Mbak. Makanya saya bilang, Mbak, jangan tertipu oleh paras wajah. Ya, tertipu oleh kelakuan sifat. Tapi aslinya Mas Re itu, makanya saya bilang tadi, saya kasih gambaran. Bukan berarti kiai, ustadz, itu banyak, Pak, di media sosial. Tapi Ya mohon maaf. saya tidak menyangka kalau dia seperti itu sama saya. Ini sebenarnya kalau saya buka, yang saya takutkan mbaknya nanti akhirnya tidak jadi deh menikah. Jadi saya merasa nanti akhirnya saya merasa bersalah karena Tidak, saya mau Saya- terima kasih kalau Abang mau memberitahu kayak mana keburukan. karena saya Mas Re tahu kepada kelakuan, saya sangat tahu kelakuan Mas Re. Setiap kami singgah di suatu tempat, ini hanya gambar. Setiap kami singgah di suatu tempat, Mbak sudah bisa nebak. Mbak sudah bisa nebak apa yang kami lakukan. Jadi saya merasa Mbak mempunyai paras wajah yang cantik. Mbak berbusana yang sopan. Sementara calon Mbak sendiri, Mas Re, Allahu Akbar. Saya sangat ya makanya dari itu, Mbak. Kalau ini saya bicarakan langsung dengan Mbak, ya barangkali Mbak pernah dengar. Barangkali Mbak pernah video callan dengan Mas Re. Dengan siapa? Dengan siapa? Itu hanya alibi, Mbak. Itu hanya alibi. Alibi keberadaan. Coba sekali-sekali, Mbak. Mas, dengan siapa? Coba Mbak sekali-sekali coba videokan di mana lokasi. Jangan hanya bilang sama si Polan, sama si Polan, sama si Polan. Itu alibi semuanya, Mbak. Saya tidak nyangka. Tidak mungkin Mas Re seperti itu, Bang. Saya malu. Tapi itu, Mbak, sebenarnya yang dilakukan oleh Mas Re selama ini. Jadi makanya saya bilang, saya miris, Mbak. Mbak datang kemari, ingin jumpa Mas Re, ke rumah Mas Re. Tapi ini buktinya, ada Mbak jumpa Mas Re? Mbak tahu kemana Mas Re? Tidak. Itu dia. Karena selama ini, Mas Re itu beralasan selalu bilang ke sini. Pernah Mbak melihat apabila video callan oleh Mas Re selalu menunjukkan lokasi. Saya tanya sama Mbak. Tidak. Pasti Mas Re hanya bilang, "Oh, tempat Pak Iton. Tempat ini, tempat itu." Betul kan, Mbak? Tapi sebenarnya ini sebenarnya saya nggak mau nyampaikan. Sebenarnya kami di mana itu. Coba Bang jelaskan aja, terbuka sama saya, Bang. Seandainya saya ini anak Abang, seperti itu aja lah Bang perlakukan saya. Bukan masalah itunya, Mbak. Masalahnya, kalau ini saya buka semua, ini Mbak bisa shock, bisa jadi
Mbak ini mau pulang pun bingung. Saya takut Mbak dengar kabar ini akhirnya ya Mbak entah kemana-mana, entah ini, entah itu. Apa yang tahu? Saya pun nggak tahu karena ini memang kalau Mbak langsung dengar, saya jamin Mbak pasti akan shock. Karena ya kan udah saya kasih gambaran, Mbak. Ustadz kondang, kiai kondang. Itu aja di media sosial banyak sekarang, Mbak. Banyak sekali masalahnya. Apalagi hanya seorang Masri. Jadi kalau Mbak bertanya kepada saya masalah Masri, coba tolong buka, tolong buka. Saya takut Mbak pulang dari sini, nanti terjadi sesuatu. Saya tidak ingin, Mbak. Kenapa? Tapi kalau Mbak tadi datang kemari dengan orang tua Mbak, dengan keluarga Mbak, barangkali ada yang menjaga Mbak. Sementara Mbak datang kemari hanya sendiri. Ini saya bongkar. Mbak pulang sendiri, terjadi sesuatu di jalan. Tetapi syukur Mbak. Syukur Mbak sudah datang kemari dan jumpa kepada saya. Kenapa? Sikit banyaknya Mbak tahu sifat asli Masri. Kenapa? Ya itu tadi yang saya bilang, Mbak. Kadang-kadang Masri dihubungi selalu ingin berbicara sebentar saja. Sebentar lagi punya Bang Iton, sebentar lagi di sini, sebentar lagi di sini. Apakah pernah sebentar Dek ya, Mas lagi di sini, ini lokasinya. Coba sekali-sekali Mbak bilang sama Mas Ri, coba video call kan, di mana lokasi asli. Berani nggak Mas Ri-nya? Berani nggak? Pasti nggak berani, Mbak. Karena setiap yang dilakukan oleh Mas Ri, setiap Mas Ri keluar, itu semua yang berbau-berbau, Berbau apa, Bang? tidak akan saya sebutkan. Mbak harus sudah paham sebenarnya. Yang selalu saya keluar oleh Mas Ri ini, bukan saya saja sebenarnya. Banyak talent-talent Mas Ri. Banyak teman-teman Mas Ri. Tolong jelaskan, Bang. Tolong jelaskan sama saya. Saya tidak mau menyesal kemudian harinya. Tolong. Tolong, Bang. Makanya Saya malu. sebenarnya kalau Mbak nanti jumpa barangkali teman-teman Mas Ri yang lain, pasti jawabannya sama seperti saya. Karena bukan cuma saya saja, kadang-kadang kami keluar ke sana, ke sini, ke sana, kemari. Itu kadang-kadang saya sampai bertanya, sebentar Ustadz ya, saya mau kemari. Tapi nanti berjam-jam. Nanti akhirnya singgah di sini. Nah, sekali keluar, loh, ini Mas Ri dengan. Nah, ini saya. Nah, kadang-kadang keluar dari ini, tiba-tiba sudah pakaiannya sudah berubah. Tentu kami keluar, biasanya pakai yang sopan, tiba-tiba nanti masuk di tempat hal-hal yang ya bagi saya itu tempat-tempat yang tidak etis. Tapi ya itu makanya saya tanya sama Mbak tadi. Saya tanya sama Mbak tadi, pernahkah Mas Ri kalau di bel, di telepon, video call, pernah Mas Ri, ini loh Dek, di sini tidak pernah. Karena apa? Setiap Mas Ri tidak mau menunjukkan di mana lokasinya, itu pasti yang dibuat Mas Ri tanda tanya. Tanda tanya. Jadi gini Mbak, saya tidak bisa ini. Itu kesimpulan semua dari Mbak. Saya hanya memberi gambaran. Tadi kan sudah saya kasih gambaran. Jangan terlalu percaya dengan kiai kondang, ustadz kondang. Itu banyak terjadi Mbak. Preman, jelas dia memang preman. Tapi kalau hanya sebagai kedok, itu Mbak. Jadi sebenarnya itu yang dilakukan oleh Mas Ri. Jadi sebelumnya Mbak, saya tidak mau, saya sebenarnya jadi gak enak Mbak. Jadi gini aja Mbak, saya tidak panjang-panjang. Jadi intinya tadi saya di sini hanya
maksud saya hanya setengah jam kurang lebih untuk menunggu Mas Ri, tapi Mas Ri nggak datang. Jadi kalau mbaknya mau pulang dengan saya silakan, mau tinggal di sini silakan. Nah, karena saya mau kembali ke padepokan saya. Saya Jadi, tunggu Mas Ri aja. oh mbaknya, jadi saya izin mbak, ya kalau bisa mbaknya pertimbangkan lagi apa yang saya bilang tadi mbak. Ya mbak, saya izin, saya pamit mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak mungkin. Oh, kok tega? Apalagi kalau boleh buka pokoknya nggak boleh. Wah, ini langsung jangan boleh. Itu aja udah kena. Hah? Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.